Zhang sekarang bukan hanya butuh 60 juta tetapi sampai dengan 80 juta karena Digital Build mengalami kendala pembayaran. Jadi Inter sekarang bengkak lagi nih kebutuhannya, yang tadinya cuma 60 juta jadi 80 juta. Tapi kalau menurut analisis gue ya, Inzaghi itu direkrut untuk gantiin Conte karena Inzaghi itu kan terima apa adanya ya. Pelatih yang ya sudah dikasih A ya dia terima, dikasih B ya terima. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan harus sehat karena Liga Italia sebentar lagi mulai. Inter lawan Lecce tinggal menghitung hari saja. Dan kabar terakhir untuk Inter adalah kabar terbarunya adalah Alexis Sanchez akhirnya resmi putus kontrak, terminasi dan bergabung dengan Olympique Marseille. Terima kasih banyak Alexis Sanchez atas kontribusinya. Dia juga udah ngucapin perpisahan di Instagram. Sejujurnya kalau sebagai backup player gue lebih milih Alexis Sanchez sih dibandingkan Dzeko. Tapi apa daya, posisi second striker udah cukup banyak ya. Lautaro bisa second striker, Korea, Carboni juga bisa second striker, Mkhitaryan dan Calhanoglu juga bisa second striker. Jadi untuk pertimbangan masa depan dan beban gaji, Inter lebih milih ngelepas Alexis Sanchez. Dengan dilepasnya Alexis Sanchez berarti target Zhang untuk mengurangi beban gaji 10% sudah resmi tertutup. Kemudian kabar lainnya adalah Pinamonti sudah resmi ke Sassuolo juga, udah dandil walaupun belum ada foto dan tanda tangannya. Cuma kalau di beberapa jurnalis udah bilang here we go. Dengan kepergian Pinamonti ke Sassuolo ini ada buybacknya sih, jadi aman. Inter ngejual 20 juta, cuma di beberapa tahun ke depan kalau Inter beli, Inter bisa nebus dengan harga 30 juta. Semoga Zhang mau nyisihin nih 20 juta itu, nyisihin 5 juta kek, 10 juta kek untuk beli back baru. Karena jangan sampai kita pakai pakai center back Primavera deh untuk cadangan. Gue masih belum percaya. Dan Darmian, Danilo, D'Ambrosio sebagai center back kan mereka bukan back murni, jadi agak mengkhawatirkan menurut gue. Kabar lainnya untuk pertandingan lawan Lecce kemungkinan besar Brozovic tidak mulai sebagai starter. Aslani yang akan mengisi. Brozo mengalami cedera dan 2-3 hari terakhir berlatih terpisah. Semoga fit, tapi gue percaya sih Aslani bisa nutup. Dan kalau dari Gazeta dibilang bahwa Aslani adalah pemain muda yang sudah berpengalaman dan dia tidak akan menyia-nyiakan. Kemudian ada berita juga dari Gazeta bahwa Valentin Carboni selama pramusim walaupun nggak pernah dimainin ya, jarang banget kayak dimainin di pertandingan uji coba, tapi membuat impresi yang menyenangkan bagi Inzaghi dan teman-temannya. Dibilangnya bahwa Carboni ini bisa bermain sebagai trequartista dan second striker. Kekuatan utama dia adalah gerakan tubuhnya yang tak terduga, mungkin maksudnya ngegocek gitu kali ya. Kemudian pergerakannya lincah dan sering mencetak gol dengan kaki kiri. Kalau dilihat dari kalimat pujian tadi, review tadi bahwa Carboni itu golinnya pakai kaki kiri, gerakannya lincah, ini mah Dybala banget. Mungkin itu salah satu sebab Inter gak terlalu ngoyo ngambil Dybala. Selain di posisi striker utama sudah punya Lukaku dan Lautaro, mungkin Inter juga berusaha memberikan kesempatan untuk Carboni. Artinya kalau ada Dybala, Carboni kan gayanya persis-persis nih, bisa-bisa dia nggak dapet tempat sama sekali. Lalu kabar lainnya dari Inter ada dari Gazzetta dello Sport. Dari headline-nya terlihat jelas nih gambarnya, Inzaghi narik Skriniar. Jadi judulnya adalah Misi Inter mempertahankan Skriniar. Paris Saint-Germain akan ada penawaran di detik-detik terakhir dan ini mengerikan karena keputusan ada di tangan Zhang, bukan di tangan pelatih atau manajemen. Kalau sampai Skriniar pergi, Inter menargetkan Akanji. Waduh, kalau Akanji ganti Skriniar mah ambiar lah, janganlah. Kalau Akanji ganti De Vrij atau jadi backup De Vrij masih mending. Ini kita tuh yang butuh ditambal posisinya De Vrij bukan Skriniar. Aduh, ampun. Kemudian dari Corriere dello Sport dikatakan bahwa Zhang datang ke Milan untuk mengunjungi latihan dan nonton pertandingan pertama lawan Lecce. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Inzaghi untuk membujuk supaya tidak menjual Dumfries dan Skriniar di detik-detik terakhir. Karena ini kan tinggal 2-3 hari lagi ya menjelang Liga. Dan kalau sampai kita menjual pemain inti terlebih Dum-Dum dan Skriniar, itu akan menghancurkan moral ruang ganti. Dan Inzaghi meminta supaya penjualan nama besar di akhir musim saja, jangan sampai di pertengahan musim juga. Selain itu, Inzaghi juga menekankan bahwa Inter masih membutuhkan satu back lagi sebagai pengganti Ranocchia. Gue sih berharap banget Zhang cukup bijak ya mendengarkan Inzaghi. Karena
kalau gue baca nih, Zhang sekarang bukan hanya butuh 60 juta tetapi sampai dengan 80 juta karena Digital Build mengalami kendala pembayaran. Jadi Inter sekarang bengkak lagi nih kebutuhannya, yang tadinya cuma 60 juta jadi 80 juta. Tapi kalau menurut analisis gue ya, Inzaghi itu direkrut untuk gantiin Conte karena Inzaghi itu kan terima apa adanya ya. Pelatih yang ya sudah dikasih A ya dia terima, dikasih B ya terima. Jadi pernyataan bahwa Inzaghi membujuk Zhang bla 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 gue rasa nggak akan digubris sih. Jadi teman-teman sudah kita ikhlaskan saja, kita percayakan saja Marotta mungkin punya plan yang lebih baik. Terakhir berita untuk Inter hari ini akan gue tutup dengan membacakan interview Materazzi. Ini sudah banyak berseliweran sih di sosial media, mungkin ada teman-teman yang belum membaca. Si Materazzi ditanya, apa pendapat Anda tentang Inter yang kebobolan banyak banget gol di pramusim? Terus Materazzi menjawab, itu tipikal pramusim, memang harus seperti itu dan wajar. Jadi tidak perlu kita mempertanyakan kualitas pemain. Lagi pula Skriniar baru aja sembuh. Nanti begitu Skriniar dan pemain-pemain lain dalam kondisi yang good shape gitu ya, kondisi yang optimal, kondisi yang sebenarnya, pertahanan bukan lagi jadi masalah untuk Inter. Lalu Materazzi menekankan bahwa Inter musim lalu kehilangan kepercayaan diri setelah kalah dari derby. Hanya mengumpulkan 7 poin dari 7 pertandingan itu menunjukkan bahwa Inter kehilangan sesuatu. Dan Milan mengambil keuntungan ini. Milan layak mendapatkan Scudetto karena konsistensi. Tapi mengenai isi skuad Inter jelas lebih superior. Kalau kayak gini berarti sebetulnya Inter musim lalu kekurangan pemain bermental juara kali ya. Vidal, Alexis nggak cukup. Dan masalahnya musim ini juga tidak ada mereka nih, malah hilang. Nah itu yang gue khawatirkan. Di saat kita mental sedang drop, kita butuh pemain-pemain yang bisa membangkitkan moral tim. Kemudian Materazzi ditanya, apakah Inter musim ini jadi favorit Scudetto? Materazzi menjawab, enggak. Tim lain lebih diunggulkan untuk saat ini, khususnya Roma. Mourinho membuat lingkungan Roma menjadi luar biasa. Lihat saja pertandingan persahabatan mereka lawan Shakhtar kemarin luar biasa. Mourinho punya pengalaman dalam merekrut pemain hebat dan mengeluarkan potensi terbaik mereka. Wah, gila, pujian dari Materazzi yang pernah pelukan nangis-nangis sama Mourinho di pinggir bus ya. Kemudian Materazzi juga ditanya pertanyaan yang sama dengan yang sering kita dapatkan, Akanji atau Acerbi? Si Materazzi menjawab, saya tidak begitu tahu tentang Akanji. Sementara Acerbi yang saya lihat, dia bekerja sangat keras dan tipikal pemain yang sedikit berbicara. Yang paling penting Inzaghi tahu tentang Acerbi dan itu faktor yang amat sangat penting. Tapi mungkin itu kali ya titik kelebihan Acerbi dibandingkan back-back lainnya, yaitu Inzaghi tahu betul kelebihan dan kekurangan Acerbi. Kemudian Materazzi juga memberikan komentar terkait Gosens. Dia bilang, saya berharap banyak dari Gosens. Seperti yang kita tahu, Inter baru saja kehilangan Perisic yang memberikan peran sangat penting di Inter musim lalu. Tapi kita juga melihat bahwa Gosens bermain luar biasa bersama Atlanta dan dia harus melakukan hal yang sama di Inter. Inter adalah tempat yang tepat untuk melihat perbedaan pemain normal dan pemain juara. Ini adalah sebuah kesempatan besar dan Gosens harus memanfaatkannya. Itu tadi isi interview dengan Materazzi. Teman-teman silahkan pendapatnya. Ini Liga akan dimulai 2-3 hari lagi. Apakah di waktu yang mepet ini kita akan mendatangkan pemain baru? Kalau gue lihat-lihat dari tipikal Marotta, Ausilo nggak kayak gini nih. Kalau Marco Branca zaman dulu iya, tapi kalau Marotta kayaknya nggak pernah deh datengin pemain mepet-mepet. Kalau menurut teman-teman, apakah kita akan mendatangkan pemain baru nih di hari-hari terakhir? Mengingat sekarang Alexis Sanchez sama Pinamonti sudah dilepas, sebentar lagi mungkin Casadei. Apakah Zhang akan merelakan sebagian uang penjualannya ini untuk membeli back baru? Padahal kita butuh banget. Gua nggak bisa membayangkan bahwa center back kita cadangannya isinya Di Marco, Danilo D'Ambrosio, Darmian, tiga-tiganya bukan back murni. Aduh. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu untuk berita tentang Inter. Terima kasih banyak untuk yang sering berkomentar. Gue senang banget berdiskusi tentang Inter, tentang sepak bola dengan teman-teman. Silakan pendapatnya, gue tunggu. Oh ya, jangan lupa yang mau beli produk-produk yang gue rekomendasikan di Tokopedia atau Shopee ada di kolom deskripsi. Dan teman-teman yang ingin produknya gue promosikan dengan senang hati, silakan hubungi gue. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.